Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan channel kita Jalan Kopi Kita. Ya, pada siang hari ini saya ingin membahas topik yang cukup penting dan mudah-mudahan nanti ada manfaat kebaikan yang cukup besar untuk Anda semua yang mendengarkan vlog ini. Judulnya adalah hargai dan syukuri apapun keadaan Anda pada hari ini. Jadi dalam kehidupan kita ini kita sering sekali tidak bisa menempatkan sesuatu semestinya. Terkadang skala ukur kita yang terlalu tinggi kayak gitu ya, membuat kita sulit untuk bersyukur dan memaknai sesuatu yang mungkin sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik dan merupakan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat bersyukur itu kita harus belajar. Belajar bersyukur itu bukan cuman saya bersyukur terus berkata alhamdulillah, itu tidak. Tetapi kita harus bisa mencerminkan dengan perlakuan kita, perlakuan yang kita berikan terhadap suatu keadaan. Di dalam rasa syukur itu kita juga harus memaknai orang-orang yang mungkin dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, di sekitar kita pada hari ini. Contoh mungkin yang untuk yang belum berkeluarga, syukurilah kalau masih punya orang tua, syukurilah ibumu yang masih ada di dekatmu. Atau mungkin tidak dekat tetapi syukurilah bahwa kalau Anda itu mengambil telepon Anda, HP Anda masih bisa mendengar suara seorang ibu yang membesarkan Anda sampai dengan besar seperti ini. Begitu juga dengan ayah atau bapak. Kalau Anda masih mempunyai seorang ayah atau bapak, syukurilah bahwa Anda itu masih bisa berbicara dengan beliau seperti itu. Karena kalau sudah tidak ada itu, walaupun Anda ini lagi-lagi saya tekankan juga di sini, saya ingatkan kembali bahwa vlog saya ini tidak berdasarkan sesuatu yang bisa dibaca sebagai sumber ya. Tetapi ini merupakan pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang mengalami keadaan-keadaan ini dan sumber-sumber itu dapat dipercaya kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman yang sudah dari pengalaman teman-teman yang sudah senior ya, lebih senior daripada saya kayak gitu, itu walaupun Anda itu sesukses apapun ya, sekaya apapun, punya kedudukan setinggi apapun, kalau sudah tidak punya orang tua, kebetulan ibunya, bapaknya sudah meninggal kayak gitu, itu ada rasa yang hilang, ada ketidakpuasan tersendiri kayak gitu. Jadi syukuri. Ini bagi Anda yang mendengarkan vlog saya ini tuh, kalau siang ini Anda mendengarkan, pegang HP Anda, telepon ibu Anda. Kalau belum pernah berkata yang baik, katakan yang baik. Berterima kasihlah bahwa Anda sudah dibesarkan sampai dengan sekarang. Mungkin Anda sudah sukses, sudah bisa bekerja di mana, bisa menjadi orang yang dewasa, orang yang benar kayak gitu. Katakan, jangan gengsi. Gengsi itu jangan dipelihara. Katakan, ibu, bapak, terima kasih ya sudah membesarkan saya dengan penuh pengorbanan, penuh keikhlasan membesarkan saya sampai saya sekarang bisa bekerja dengan baik, bisa menjadi orang yang insya Allah berusaha baik kayak gitu. Jangan pernah terlewatkan momen seperti itu dalam kehidupan mereka. Mereka hanya ingin kita sebagai anak-anaknya itu menghargai beliau kayak gitu. Jadi sampaikan kata-kata yang baik, berterima kasih kayak gitu. Kalau ada rezeki, tapi ini jangan cuman kalau ada rezeki, karena kadang takaran rezeki itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang kalah terus orang tua itu kita kalahkan dengan kebutuhan kita sendiri kayak gitu. Kebutuhan yang kalau misalnya sudah punya
istri ya kalah dengan kebutuhan istrinya sama anaknya, kalau punya suami juga mengedepankan kebutuhan suami sama anaknya. Ya memang betul bahwa keluarga inti kita itu lebih utama daripada yang lain, tetapi kita juga harus ingat ini, ingat betul-betul ingat. Ini Anda ini mendengarkan vlog saya siang ini tidak secara kebetulan kayak gitu kan. Ini ada takdir Allah yang berjalan di sini kayak gitu. Belum tentu kalau Anda menunda-nunda tahun depan gitu, misalnya Anda mau nabung dulu, ibu Anda itu masih ada untuk Anda belikan daster misalnya, atau sekedar Anda belikan kue kesukaannya misalnya kayak gitu. Karena lagi-lagi menurut pengalaman ya, ketenangan hidup seorang anak, kebahagiaan hidup seorang anak itu tergantung baktinya terhadap orang tuanya. Saya hampir tidak pernah menjumpai orang yang durhaka kepada orang tuanya itu menjadi orang yang berhasil di dunia atau orang yang tenang dalam kehidupannya, itu tidak pernah saya mendengarkan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga hargai sesuatu yang ada di lingkungan sekitar Anda kayak gitu ya. Kalau Anda pada saat ini ditemukan dengan seseorang pasangan ya, mungkin calon suami atau calon istri yang dia itu memang baik kayak gitu ya, jangan pernah Anda, apalagi kalau Anda itu sudah diberikan jalan-jalan, kelihatan jalan itu menuju jalan yang lebih baik daripada kehidupan Anda sebelumnya, jangan pernah Anda sia-siakan kayak gitu. Sia-siakan itu bukan terus saya sia-siakan, itu bukan. Walaupun Anda bilang Anda menghargai semua keadaan, tetapi kalau tindakan dan perbuatan Anda itu tidak mengimplementasikan suatu penghargaan terhadap suatu keadaan, itu sama saja hoak, sama saja bohong. Karena Allah itu paling tidak menyukai seseorang yang tidak mampu bersyukur. Bersyukur itu lagi-lagi saya tekankan bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup dengan itu. Tetapi harus dengan bukti nyata. Syukur itu seperti apa? Anda berteman dengan orang yang baik, bersyukurnya dengan juga berbuat baik kepada teman Anda, misalnya seperti itu. Anda bersyukur dengan pekerjaan Anda, bersyukurnya dengan cara bekerja sebaik mungkin, ya kan? Mau diawasi bos Anda, tidak diawasi bos Anda, itu Anda bekerja dengan sebaik mungkin. Bukan hanya pencitraan di depan atasan Anda terus baik kayak gitu ya, biar dianggap baik. Jangan seperti itu. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa semua itu ada masa berlakunya, ada waktunya kayak gitu. Khawatirnya di saat kita itu tidak bisa memaknai suatu keadaan dengan cara bersyukur, kemudian nikmat itu hilang dari kehidupan kita, nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lantas menyesal dan berandai-andai seandainya, ya kan? Seandainya keadaan kemarin terulang kembali, saya akan berusaha sebaik mungkin. Udah terlambat. Jadi kalau ini Anda yang mendengarkan vlog saya ini, detik ini juga syukuri keadaan Anda. Kalau masih ada yang kurang dalam kehidupan Anda kayak gitu ya, mungkin Anda masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu kayak gitu. Kurang dalam segi keadaan atau dalam segi jumlah harta dan sebagainya. Diterima dulu. Bandingkan dengan sesuatu yang lebih tidak enak daripada Anda. Karena penderitaan dari sebuah penyesalan itu sangat tidak enak loh teman-teman. Orang itu yang paling menyesal dan nyesek itu orang yang menyesal. Orang yang nyesek banget, menderita banget itu orang yang penuh penyesalan kayak gitu. Jadi hargai, berbuat baiklah. Sekarang ini ya, detik ini, Anda yang mungkin di depannya ada suaminya, ada istrinya, atau ada pasangannya, ada teman-temannya, berusaha sebaik mungkin. Karena perlakuan lingkungan kita terhadap kita itu, entah itu suami kita atau istri kita atau orang tua kita atau bahkan teman-teman atau sahabat kita, itu baik atau tidaknya itu juga tergantung dari kita juga berbuat baik apa tidak kepada mereka. Jadi kalau anda itu merasa mungkin ada teman-teman Anda atau lingkungan Anda itu yang berbuat kurang baik dan kurang mengenakan untuk Anda, itu Anda jangan langsung menjudge mereka itu yang kurang baik. Anda introspeksi, Anda kelakuannya bagaimana terhadap mereka juga kayak gitu. Kalau Anda memang sudah berbuat baik, kemudian mereka kok ternyata kok seperti itu misalnya,
ya sudah, Anda sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau ternyata mungkin Anda sendiri yang selama bertahun-tahun mungkin kurang baik sifatnya terhadap mereka, terus mereka juga berbuat yang seperti itu, ya jangan menyalahkan keadaan kayak gitu. Harapannya dengan kita mampu menghargai waktu kita, lingkungan kita, orang-orang yang dihadirkan oleh Allah di sekitar kita, bahkan orang tua kita itu nantinya akan menemui apapun di depan sana, keadaan apapun itu, kita sudah ayem, sudah tenang, sudah, karena kita sudah merasa melakukan semua sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Lain halnya kalau kita itu belum berusaha, ternyata tiba-tiba terjadi sesuatu dan kita menyesal. Itu penderitaan, penyesalan itu tidak terobati, sulit mengobatinya kayak gitu ya. Jadi ayo mulai dengan hari ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kayak gitu. Memperbaiki diri itu bukan dengan cara berbohong ya. Maksud saya berbohong di sini itu kita hanya menyenangkan orang lain agar dianggap orang lain itu baik. Kita berbuat begini, kita ramah karena biar dianggap orang lain baik. Kita rajin biar dianggap orang lain baik. Bukan seperti itu. Karena keikhlasan dari tindakan dan perkataan kita itu dapat dirasakan seyogyanya oleh orang lain gitu. Terus kemudian mari kita buat agenda ya. Agenda pencapaian. Jadi pencapaian itu bukan cuma pencapaian dalam segi materi. Ayo coba berusaha kita buat agenda peningkatan kualitas kehidupan kita yang dapat kita capai dari hari ke hari kayak gitu. Dan kita mulai membuang semua hal yang mempengaruhi diri kita menjadi lebih menurun dari hari ke hari. Karena khawatirnya menyesal kayak gitu ya. Mungkin sekian yang dapat kita ulas pada siang hari ini. Jangan terlalu kompleks dulu. Harapannya nanti walaupun sekecil apapun, setiap harinya dari vlog kita ini bisa memberikan perubahan sikap sedikit demi sedikit. Karena kita merubah diri kita itu harus didasari mengerti, bukan dengan paksaan atau bahkan cemoohan orang lain. Kita tidak perlu berubah hanya karena pembicaraan orang lain, tidak. Tetapi kita berubah karena kita menyadari ada sesuatu yang mungkin memang harus bergeser di diri kita untuk kebaikan kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan vlog saya ini, terus dirasa mungkin ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian mungkin dari segi pemikiran, saya sangat menghargainya karena memang saya sendiri merasakan bahwa level kita dalam berpikir itu kadang masih di bagian A, kadang sudah bagian B, kadang di C dan D. Dan kalau memang masih fokuskan di A kayak gitu kan, mau dipaksakan ke B, C, D itu belum bisa. Jadi saya sangat menghargai proses. Yang penting mau berproses kayak gitu. Yang tidak bisa ditoleransi itu adalah orang yang tidak mau berproses atau bahkan sudah dirinya tidak mau berproses, mempengaruhi orang lain secara tidak langsung, secara halus agar orang lain juga menolak proses kebaikan. Itu orang-orang yang harus dienyahkan dari kehidupan kita karena kita itu harus berkembang. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguh-sungguhnya vlog ini saya buat bukan untuk mencari monetisasi atau mencari uang dari vlog ini, tidak. Tetapi saya ingin agar ada kebaikan yang mengalir ke saya apabila ada teman-teman yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirnya melalui vlog saya ini, yang berkata tidak lebih baik dan tidak lebih pintar daripada yang mendengarkan. Mudah-mudahan Anda dan saya menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.